Ajak terus. Ada mereka memberitahu di mana keadaan Jami. Ngajak ya. Gimana Jar? Hah? Sudah mati. Berarti Jar sampai terjadi sesuatu dengan Jar. Yakin dia tidak terima. Berarti pengen tahu di mana keadaan Jar. Tidak, saya tidak tahu. Tadi kau bersama dengan Alek ya? Mana buktinya? Tidak ada bukti, mana? Bukti. Memang tidak ada bukti. Kalian ini memang sengaja diperintah dari. Kalian ada telepon genggam tidak? Telepon genggam. Telepon. Gimana ada guru? Dia orang hutan. Orang hutan memang. Telepon genggam. Genggam inilah yang akan menghantar ke bawah. Kau. Orang hutan lebih tahu luas dunia luar. Nggak kayak orang bodoh satu ini ya. Kau tanya telepon genggam. Ini yang lagi genggam ini. Ini ada sebuah apa tapi? Telepon. Telepon ya. Kau bisa telepon. Ini telepon. Sudah dengar kalian? Nyambung tidak ke kuping dengan kalian telepon daripada Aki Slamet? Nah, ya tidak nyambung. Masih tidak terasa. Bodoh dah tuh. Jarut mau kami tumbalkan Jarut. Memang Aki orang bodoh. Karena Aki meyakini kecerdasan kepintaran itu milik yang maha kuasa. Bukan kita. Milik kami kepintaran tuh. Karena kalau kita sudah Ilmu saja besar. merasa Kami paling berkuasa di sini. pintar, kita sudah merasa paling ilmunya paling tinggi, maka kesombongan iblis lah yang akan menguasai kita. Ilmu kami tinggi. Tidak kayak Jadi saya. sifat kali Lemah-lemah kayak curut-curut got kalian tuh. itu curiga. Tidak terima kau. Bukan kami tidak terima, kami Guru bantu dulu. Ajar orang kebon ini. Bajingan kau. Mati kau. Katakan. Kau mungkin bersama dia. Mau berapa kali kami ini ya? Jarut tidak ada bersama kami. Tidak bersama kami Jarut itu. Tidak. Tapi Aki yakin karena rumput ini tidak mungkin berbohong. Benar, bekas tapak manusia di sini pasti dia menyampaikan. Karena ketika kita bersama dengan alam, kita mencintai alam, alam pun akan menyayangi kita dan akan memberitahu kita bahwa apa yang terjadi dan siapa yang lewat. Karena rumput pun adalah Alam tidak hidup. rumput itu adalah Ngomong nih, coba ini. Alam ini memang tidak hidup. Tapi dia akan memberitahu kami. Kau bawa kemana sebenarnya Jarut? Ke tempat kibar dah? Jangan menanyakan kami. Justru kami tidak tahu keberadaan Jarut itu. Kalian yang tidak tahu, kalian tahu apa kalian Imbo? Kalian ingat apapun yang terjadi dengan si Jarut, abang dari abang tidak akan pernah tinggal diam ya. Sedikit pun. Walaupun darah abang ini akan habis. Kawan mau nih gila kau. Ini gila kau. Betul. Kau bilang gila. Ini gila. Kamu tidak tahu dipaksa tahu. Woi, kau kaju. Kalau sampai kalian memaksa kami untuk menggunakan kekerasan di sini, hampir saja kau tunjuk tunggul di sini. Habis kesabaran aku. Bagaimana? Alek, tadi kau berlari kemana? Kau mau ngasih jawab? Ki, tadi dia berlari Ki, sempat ketemu aku dengan Peri Ki. Kau sudah berdusta Peri, kau sudah berdusta. Kau bilang kau tidak bersama Ale. Iya, bahkan Bang Ompong melihat dengan sendiri bahwa kau berlari dan takut. Berdusta, licik dan pintar itu adalah kau. Jelas kami kasih tahu pada diri kau kan. Jangan kau apa-apakan Jarot. Kalau masalah uang 10 juta yang ke atas dasar kata kau ada hutang, itu akan kuusahakan apapun bentuknya nanti. Dia cepat Bang. Sabar dulu. Denganku dia masih kuno. Aku tahu. Dengan guru dia masih usang. Janjikan dia kembalikan kepada kita. Nah, Bagaimana Ki?
Kembalikan. Itu semua Masih banyak utang ini. Tidak kebaikan akan ada akibatnya. jika tidak Memberikan uang yang sudah disumbangkan dari Jarod ke anak yatim piatu, lebih baik kita bertanggung. Saya sampaikan kepada kami tidak akan pernah memenuhi apa permintaan kepada kalian. Ingat kepada kalian, apabila Jarod sampai terjadi apa-apa, kalian akan menanggung risiko. kalian tidak akan bisa. Kalau memang pun benar Jarod bersama kamu, di mana saat ini Jarod? Ada dengan gurunya. Saja anak masih tahu di mana dia. Jadi sesuatu kawan saya. Tunggu kau biadab. Nggak usah takut. Kau katakan tadi bahwa kau tidak tahu. Ternyata memang ini ulah perintah kepada. Sampai hutan pun dirusak dari kepada dan ingin memaksa Jarod kembali kepadanya. Kalian tenang saja. Jarod tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia aman bersama Tidak gurunya. mungkin tidak apa-apa. Kalau sudah bersama mereka, aku yakin karena kalian ingin memaksa dari Jarod kembali kepada Ibadah tidak akan tinggal diam. Dia akan memperlakukan Jarod seperti binatang nanti. Semua memang gara-gara kalian yang mencuci otak Jarod. Memang kalian biasa binatang. Memang kalian semua. Kita akan bicarakan baik-baik. Karena kami tidak ingin Bodoh kau jadi kami kakak. tidak ingin setiap hari melakukan bodoh. Hah? Alek, membiarkan adiknya. Boncel, cebol, Heri. Sudahlah, hentikan pertikaian ini dan serahkan Jarod kepada kami. Tidak akan. Bonceng, duduk. Hah? Mereka tidak akan. Hah? Kami tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengambil Jarod kembali kepada kami. Karena kami yakin Jarod taubat dari hati, bukan atas paksaan dari siapapun. Paksaan kalian sendiri. Itu karena persangka buruk kepada kalian, kepada kami. Apa kau Kami ancam hanya- Jarod? Hah? Kami tidak pernah mengancam Jarod. Bahkan Jarod ketika terluka, bahkan dia adalah orang yang akibat banggakan. Karena apa? Karena dia memenuhi ucapannya. Ketika dia tumbang, dia memang benar-benar bertobat. Tidak seperti kalian. Kalau dengar, Biarkan dia berbicara. Dari kan kalian dengar? Biarkan mereka Yang disampaikan oleh Kiselamat itu. Jarod seperti itu asal keinginannya dia sendiri. Tidak perlu kalian bumbu-bumbui lagi dia. Hah? Semua gara-gara kalian. Hah? Gara-gara penyebab dari gara-gara kami dari mana, Lek? Itu atas kasar atau keinginan dia sendiri. Kalian tidak henti-hentinya mengusik. Hah? Tidak tanda. Itulah yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala hidayah, Lek. Nanti juga akan seperti hidayah. itu. Kami tidak kenal apa itu hidayah. Apa kau ni? Kalau mau Jarod, ada barang, ada duit. Karena Ada dia duit, tidak ada ada barang. di sini. Maka kalian akan menanggung risiko. Ingat itu. Kembalikan dulu Kalian, duit itu. kalau kalian menyiksa kami, ha? Jarod akan mati di tangan guru kami. Hah? Silakan kalian. Mau apa kalian? Mereka tidak main-main seperti itu. Pilih yang mana kalian? Sama mau Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Maka dari itu, kami dengan sangat hormat kepada kalian. Bahkan kami menghargai dan menghormati guru kalian di Baghdad. Lepaskan Jarod secara baik-baik. Kembalikan dulu duit itu. Ada duit, ada barang. Uang itu bukan hutang piutang. Uang itu hasil dari mereka menjualkan lahan milik orang lain. Dan Jarod tidak mau. Uang itu dimakannya lagi karena dia sudah mendapatkan hidayah bahwa Itu hak bos kami. Itulah yang aku tidak senang. Dan ia tidak Itulah yang aku tidak senang dengan kalian. Hah? Selalu mencuci otak kebenaran. Bila ada itu kebenaran itu. Kau Diam kau. baik. Apa akan diam? Badar! Apa? Silahkan kalian menyiksa. Silahkan kalian menghajar kami. Kalaupun kami mati di sini, kalian tidak akan tahu di mana jalan. tidak akan bertemu lagi. Tidak akan tahu Kenapa? di mana. Kalau kalian sampai terjadi apa-apa, kita tidak akan menghabisi Jarod. Iya, Apakah kalian tidak rugi? Ketika kalian pun akan kami habisi di sini. kami tidak akan Sampaikan kepada rugi. kepada. Tidak takut kepada kalian. Kami tidak akan takut mati. Jangan kau kira ketika kalian diberikan ilmu dari Baghdad, seolah-olah kan tidak akan pernah mati lagi. Hei, Itu yang dijanjikan guru kami. Memang abadi. Guru kami sakti. Abadi sakti. Eh, Tidak ada yang guru sakti. kami sakti tong. Enggak ada yang sakti ya. Sini kau sini. Apa? Kau mau sakti? Ini kau mau sakti. Kencangkan saja kakinya. Biar dia tahu. Itu ada peluru. Mereka sana. Hentikan Kiselamat. Lagi gali darah.
Ini orang-orang kepercayaan dari bangsa akan kami patahkan kakinya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Jarod. Jangan, woi, akan aku kasih tahu. Di mana? Kami kasih tahu. Kau dari tadi berdusta, boy. Kau seolah tidak tahu. Ini pasti ada ulah kalian. Ada sepertinya mau mengecek. Jangan untuk kalian yang bodoh. Apa yang dilakukan kau pada Jarod? Kalian jangan-jangan Jarod sudah tahu bersiksa. Katakan, bocil. Apakah Jarod sudah kalian siksa? Siksa. Kami tidak berkata. Justru dia mau mengikuti kami. Cukup, Ki. Jangan siksa dia. Rasakan. Rasakan kaki. Gila kau. Kalian kasih tahu saja. Tunjukkan kami keberadaan Jarod. Dan keberadaan saat ini. Kalian beritahu. Gila kalian. Kenapa gila? Kami memang gila. Gila pengen menemukan Jarod. Kalian patahkan. Sembuhkan. Biar kau tahu. Patahkan kakimu. Patahkan kakinya, Po. Patahkan. Diam kalian atau kupatahkan semua. Tolong dulu sama Cukup. Duduk kalian. Beritahu saja. Beritahu saja keberadaan Jarod dan Kibarda. Hah? Boncel dan Alek ini sengaja bekerja sama dengan Cepol ini. Katakan. Sudah. Katakan. Jarod di mana saat ini? Jangan kasih tahu. Semakin kau punya. Kalian bertanya. Mereka tidak akan mungkin. Mereka tidak akan mungkin. Kau beritahu. Matahkan kaki. Kaki tidak kali. Patah kedua. Ini. Cukup. Beritahu. Beritahu saja. Rasakan kalian. Ini mau boncel. Nah, kasih tahu. Beritahu kami ya. Tunjukkan arah jalannya kemana. Kau beritahu. Bangun kalian. Arahnya kemana? Kalian untuk berjalan untuk melihat Jarod dan Kibarda. Kau tahu. Kalian selalu berdusta. Kau pengen mengatakan tidak tahu. Tapi si Peri juga tahu. Karena dia sempat melarikan diri dengan Alek tadi. Akan aku laporkan kepada guru. Laporkan kepada Cukup. Atau Jarod akan mati. Cukup. Iya saja. Kau ancam aku dengan Jarod akan mati. Maka ini aku patahkan. Cukup. Bawa Jarod kemari. Tidak sampai bawa dia apa-apa. Hajar po. Baik, akan kami kasih tahu. Kasih tahu. Boncel, Cepol, kasih tahu. Gimana? Tunjukkan arahnya kemana? Boncel, jaga kaki mau pincang. Kalau tidak pincang, kalau tidak membawa Jarod, kalian tidak akan pernah sembuh. Ingat itu. Di mana tunjukkan kami? Ayo ikut. Ayo, kita ikut. Sini, Boncel, tidak mau ikut di situ. Kalian ingin membuka kembali. Kau sudah membohongin kami lagi ya? Sudah membohongin lagi. Si Alek lebih tahu. Di mana? Ikut ayo. Ayo, kita ikut. Kita harus cepatnya untuk menemukan Jarod. Kalau sudah sampai, tidak kita ketemukan keselamatan Jarod juga bahaya. Ayo cepet dikit. Di mana keberadaan Jarod? Hah? Di mana? Kalau tidak, kakian kalian tidak akan pernah sembuh. Di mana? Hah? Di mana, Beri? Ini dia tempat terakhir Jarod. Aku sudah yakin, Ki. Mereka hanya mempermainkan kita, Ki. Itu dia. Kalian memang punya hati baik. Biadab kau, Lek, ya. Kau mempermainkan kami, ya. Kau tidak bisa memberikan Jarod. Mati aja. Sebaiknya kita pergi dari sini. Guru, kaki kau. Bodoh kalian. Tunjuk ke mana Jarod. Bodoh. Minta guru. Kita ikut saja. Mana arahnya? Kita ikut saja. Kita ikut. Hati-hati. Jangan sampai terjebak dia. Mereka berlari ke sana. Apa maunya mereka? Begini dia. Arah ke sana mereka. Nampaknya tidak terjebak. Hutan tidak ada ujungnya. Tapi ini Ki, mereka berlari kemana tadi Ki? Hutan mana mereka lari dari Ki? Tidak nampak lagi dengan mata Ki. Mereka ini.
Di sana sangat gelap sekali. Tidak bisa menemukan. Hati-hati. Berarti memang benar. Jarod sudah di bawah dari ke Baghdad. Mana mereka? Coba pantau dulu. Kira-kira memang mereka tadi lari ke sini masalahnya. Karena aku yakin Jarod ini tidak mungkin menuju jalan dari selatan. Karena apa? Karena di sana ada markas ke Baghdad yang semakin kita datang. Benar, benar. Sengaja Jarod untuk melintas dari sebelah utara ini agar tidak bertemu dengan mereka. Ternyata Ki Baghdad lebih tahu. Dia sengaja merusak hutan di sini seolah-olah dia tidak tahu. Tapi Boncel, Alek, Peri tadi sengaja diletakkan. Tapi begini Ki ya, kalau firasat daripada Ompong Ki ya, firasat ini ya, sebenarnya udah terasa dengan Ompong ini. Bisa jadi dia dengan cara mengambil si Jarod bisa jadi umpan Ki untuk memancing kita juga harus waspada ini ya. Ya karena Alek dan Ki Baghdad ini memaksa hasil kejahatan selama ini untuk diberikan kepada Ki Baghdad dan memaksa pusaka-pusaka Ki Baghdad dikembalikan. Iya. Ya sudah Kang, kita susul saja. Ayo, kita cari di hutan ini. Ya, ya. Kita tetap harus mencari. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Jarod. Karena kalau udah sampai telat Ki, Ompong khawatir Ki akan keselamatan daripada Ompong Ki. Nampak sih, kita semakin kesini semakin terus. Sepertinya beda sekali Ki, auranya sedikit. Ini sangat gelap sekali Ki. Banyak sekali. Nampak, aku lihat sebuah kegelapan di depan Ki. Ompong itu seperti itu menatap ini. Ini nampaknya, memang sengaja tempat ini ditutup dengan ajian halimun dari Ki Baghdad dan Kudus. Apa bisa mungkin Ki kalau Ki Baghdad sudah berpindah lagi dari tempat bertapa ini? Karena dia merasa kemarin sudah kita datangi tempat dia bertapa, sehingga dia menuju pindah ke arah utara dan memaksa Jarod untuk kembali. Karena tempat ini, nampak tempat ini gelap sekali Ki. Ompong sudah tidak bisa untuk menembus ini. Iya. Karena aku lihat di sini sebuah tembok hitam, kabut yang hitam yang tidak bisa kita lihat. Dan di dalam itu banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan. Bahkan di pintu depan ini ada sepasang harimau nampaknya yang sengaja berjaga-jaga. Sekarang gini Ki ya, aku sebagai abangnya daripada Ompong Ki sangat khawatir dengan keselamatan daripada Jarod ya. Tolong Ki, tolong Aki terawang dulu Ki. Kira-kira bagaimana keberadaan dari si Jarod ini? Apa masih bisa beradaptasi dengan Aki tidak? Tadi ketika kita tanya, dia masih menjawab sebenarnya. Masih bisa menjawab. Bahkan rumput yang diinjaknya pun memberitahu bahwa itu bekas tapak dari si Jarod. Alhamdulillah Ki, kalau memang seperti itu ya. Assalamualaikum. Bagaimana Ki? Assalamualaikum, si Jarod gimana Ki? Aku lihat Jarod bersandar di sebuah pohon. Tapi dia masih bernapas kan Ki? Kalau dia masih hidup, tidak mungkin Ki Baghdad untuk menghabisinya. Tapi di situ tidak akan lihat Ki Baghdad. Dia hanya terikat seperti terlentang di pohon Ompong. Dan dia dalam keadaan seperti berdarah-darah bajunya ini. Allahu Akbar. Tapi siapa yang membawa dia ke sana? Tapi aku yakin itu semua atas perintah Ki Baghdad. Iya. Ya tadinya kan sempat aku melihat si Alek itu Ki ya, makanya sempat aku bisa dapat untuk memegang si Peri juga. Sempat aku tanya juga Ki. Tapi si Peri tidak mau sekali mengungkap kata-kata. Bahkan Alek juga sempat berlari. Tapi kita jangan gegabah, Pong. Jangan sampai kita gegabah. Apabila kita memasuki dengan membawa hawa nafsu, maka kekalahan atau ketumpanganlah yang akan kita dapatkan, Pong. Tapi setidaknya Ki ya, setelah Ki menerawang dan bisa beradaptasi dengan si Jarod ya, dengan secara gaib Ki, Ompong senang para sahabat ya. Ompong senang. Sukma dan sedulur papatnya masih bisa menjawab salam dari Aki. Dia bahkan mengatakan dengan nada lemah bahwa dia menjawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti dia kan masih sukmanya masih menempel di dalam raganya dan masih menjaganya. Aki yakin tidak mungkin juga Ki Baghdad menghabisinya. Tapi apabila Jarod tidak ingin mengembalikan pusaka dan apa yang menjadi hasilnya selama ini kepada Ki Baghdad dan si Alek, mungkin dia akan terus menyiksa Ki Baghdad. Jadi bagaimana Ki dengan masalah taruhlah kalau pusaka Ki ya, pusakanya itu yang aku masih ada Ki, itu masih kusimpan Ki ya, belum sempat aku sterilkan juga Ki ya, karena masih ada satu, cuma di Jarod juga masih ada Ki. Nah yang masalahnya ini masalah yang uang ini Ki. Ya itu nanti kita pikirkan kok. Ya. Apakah kita turuti atau tapi di hati Aki menolak Bang. Karena apabila dituruti dia akan semakin merajalela dan memaksa terus. Tapi demi keselamatan Jarod juga Ki ya. Ya kalau memang kita demi keselamatan Jarod apa boleh buat. Nanti kita minta petunjuk dengan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini akan selalu mendapatkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Karena ketika kita berjuang di sebuah kebaikan, kita berjuang di sebuah kebenaran, apalagi uang tersebut bukan dimakan dari jago, tapi diberikannya ke anak yatim piatu, diberikannya ke panti asuhan, karena dia ingin menebus kesalahan-kesalahannya selama ini. Itu adalah sebuah berkah, karena walaupun itu hasil kejahatan kita sumbangkan untuk sebuah kebaikan, walaupun kelakuan kita jahat, mudah-mudahan ada imbal atau kebalikannya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Tapi Ya, kalau menurut Om Bungki, kalau pada sore ini kita tidak akan bisa untuk menebus daripada ini. tidak mungkin, Iya. tidak mungkin kita menembus, apalagi hari sudah semakin gelap. Kalau kita memasuki tempat ini, sama saja kita menyerahkan diri. Benar, Karena lihat harimau yang berjaga di gerbang Banyak sekali sih. tempat Ki Bagda ini itu sangat menyeramkan sekali. Ya sudah, Pong, lebih baik kita malam ini bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk kita meminta petunjuk agar jagot ini segera diberi keselamatan segera kembali kepada kita. Amin. Ya, karena dendam Ki Bagda ini tidak akan pernah berakhir, karena dia merasa sangat kecewa sekali dengan jagot. Karena jagot ini adalah satu-satunya orang yang bisa dikirim dari Ki Bagda ini ke dunia luar. Benar. Tidak mungkin Boncel dan Cebol itu dikirim ke dunia luar. Boncel dan Cebol itu hanya untuk menjaga jagot ini, apabila terjadi sesuatu mereka akan membantu. Ya, Tapi ketika jagot sudah menemukan hidayah di hatinya untuk sebuah kebaikan, disinilah murkanya Ki Bagda. benar, Ki. Karena aku tidak mungkin dia tidak akan terima sama sekali, Ki. Karena Jarod itu bukan barang sebentar sekali dengan Ki Bagda, Ki. Ngomong tahu benar. Bahkan Maka- si Jarod juga bisa di anak emas kan, Ki. Ya, makanya sampai orang kepercayaan dari Ki Bagda, pendekar Cebol kembar ini, sengaja untuk mengawal si jagot. Karena dia sudah percaya sekali dengan jagot. Nah, ketika jagot yang katanya berkhianat dengan Ki Bagda, padahal jagot sudah menemukan sebuah kebaikan, disinilah mukanya Ki Bagda ini. Ya sudah, Pong, kita ke Gubuk Selamat. Malam ini kita bermunajat dengan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan jagot ini segera kita ketemukan. Mungkin bisa Dan- pada besok hari kita Iya, bisa. ya bisa kita cari besok. Dan tapi kita mencari juga harus jangan gegabah. Benar. Karena perewangan dari Ki Bagda ini sangat luar biasa. Ya tidak mungkin lah kalau Iya. kalau Ompong dengan Wakari juga ya bisa untuk menembus ini. Karena Mudah-mudahan Mungkin Pong, kita amat selalu akan diberikan jalan dari Yang Maha Kuasa. Ya, lebih baik kita berpamitan ya, kepada para sahabat Islamat, Noto Urip, Wakari, Bang Mat Ompong ya, saudara-saudara kita Ki Jarod ya. Mudah-mudahan jagot ini tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Karena mereka sangat dendam kepada jagot ini, karena apa yang dilakukan jagot ini menurut mereka adalah sebuah pengkhianatan. Padahal jagot ini menemukan sebuah kebaikan di dalam Kebaikan, hidupnya. iya. Ya, Cuma itulah salah persepsi aja iya, mereka tuh. Ya. itulah hidayah dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan, kita diberikan cahaya sebuah kebaikan. Benar, untuk Ki. menata hidup kita lebih baik Jadi lagi. katanya kan Jarod Ki sudah menemukan satu cara untuk Iya. kebaikan, Ki ya. Ya, kita juga dulu kan bukan dari orang baik-baik Benar, saja, Ki, Pong, iya, tapi benar, kita Ki. belajar dari alam, belajar dari sebuah pengalaman. Ya, maka dari itu kepada para sahabat, ikuti terus perjalanan kami ya dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Tekan juga tombol lonceng Loncengnya. notifikasi agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Subscribe juga sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Harapan lagi kepada para sahabat-sahabat, berikanlah komen-komen yang sifatnya membangun, mengingatkan tentang kebaikan agar kita tidak terjebak di dalam sebuah kealpaan. Karena doa tentang kebaikan, mendoakan orang lain tentang kebaikan itu akan lebih mulia daripada kita selalu menghujat orang lain. Benar. Karena akan hanya menimbulkan dosa dan Dosa. hawa nafsu kita tidak bisa dikendalikan. Karena kita kalau sering menghujat orang lain ya akan mendapat dosa juga. Iya, apalagi orang itu tidak sesuai dengan hujatan kita. Ya, pesan Aki juga kepada para sahabat-sahabat, sayangilah kedua orang tua kalian, karena Aki yakin ridho orang tua, restu orang tua adalah ridho dan restu dari Yang Maha Kuasa. Benar. Itu salah satu jalan kita turun ke dunia ini. Maka dari itu ridho orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Benar, ya. Tanpa ridho orang kuasa tidak mungkin kita bisa besar seperti Besar ini, seperti tidak mungkin ini. kita bisa melangkah dan menikmati dunia ini. Itulah berkah dari orang tua. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua kalian, karena Aki yakin kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah luntur sampai akhir hayat kita. Ya, banyak sekali saat ini anak 10 tapi satu orang tua tidak terurus. Benar. Tapi satu orang tua bisa mengurus 10 anak. 10 anak. Itulah mulianya orang tua, itulah saktinya orang tua. Maka dari itu jangan pernah kita lawan orang tua ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Ya. Itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami, ucapan kami yang tidak pas dan tidak pantas, karena kami manusia biasa, kami mohon maaf. Karena kesalahan dan kehilapan itu adalah milik kami. Pasti, ya. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri video, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.